Pelabuhan strategis milik negara anggota NATO berubah menjadi neraka setelah drone laut meledak di Konstanta, Rumania pada pagi hari Jumat 5 Juni 2026. Ledakan itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, tetapi menimbulkan pertanyaan besar di Eropa. Sejauh mana perang Putin dapat mendorong risiko masuk ke dalam wilayah aliansi militer Barat? Drone itu digunakan dalam perang Ukraina melawan Rusia. Tetapi Kiev menyatakan bahwa mereka kehilangan kendali atas peralatan itu karena gangguan elektronik dari Rusia. Disinilah kasus ini menjadi sensitif. Perang yang dibuka oleh Putin sudah membawa api, asap, sirene, dan evakuasi ke wilayah sensitif NATO. Apa yang meledak di Konstanta? Kenapa Putin terlibat dalam masalah ini? Bagaimana NATO akan bereaksi? Saya akan segera memberitahu semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke intinya tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini selalu ada video seperti ini setiap hari. Ledakan terjadi di Pelabuhan Sipil Konstanta di Laut Hitam, salah satu wilayah paling penting di Rumania untuk perdagangan, energi, dan lalu lintas maritim di tengah perang di Eropa Timur. Kementerian Pertahanan Rumania melaporkan bahwa drone tersebut terdeteksi pada pagi hari setelah area tersebut sudah diamankan oleh otoritas keamanan, penjaga pantai, dan pertahanan. Informasi terpenting adalah bahwa peralatan tersebut bukan milik militer Rumania dan tidak termasuk dalam latihan militer lokal. Rumania berhasil menghindari tragedi karena menerima peringatan mengisolasi wilayah tersebut dan mengevakuasi orang-orang dari area sebelum ledakan terjadi. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari titik-titik terdekat, termasuk area pantai, sementara helikopter dikerahkan untuk mencari drone lain. Kepala Departemen Situasi Darurat menegaskan bahwa ada kekhawatiran akan adanya peralatan baru di wilayah tersebut. Arahan yang diberikan adalah untuk mencegah, mengevakuasi warga sipil, dan mencegah agar ledakan tidak mengenai orang-orang yang tidak bersalah. Versi yang memberatkan Putin terlihat dari mekanisme insiden tersebut. Angkatan Laut Ukraina mengkonfirmasi bahwa mereka kehilangan kendali atas drone laut selama operasi di Laut Hitam. Kiev mengaitkan kehilangan kendali tersebut dengan aksi perang elektronik Rusia. Kemungkinan besar berupa pemblokiran sinyal dan gangguan. Hal ini mengubah bobot politik dari kasus tersebut. Lingkungan yang melemparkan artefak ini ke dalam sebuah negara NATO di kota tersebut lahir dari perang Rusia dan upaya Moskow untuk membutakan, menghambat, dan mengalihkan peralatan di Laut Hitam. Putin mencoba mengubah Laut Hitam menjadi zona tekanan permanen. Rusia menyerang pelabuhan-pelabuhan Ukraina menggunakan drone, rudal, perang elektronik, dan intimidasi militer untuk melemahkan Kiev dan menakuti negara-negara tetangga. Sekarang, akibatnya mulai terlihat di dalam NATO sendiri. Rumania bukanlah wilayah yang jauh dari konflik. Ini adalah sebuah negara. Sebuah negara anggota aliansi berbatasan langsung dengan Ukraina dan telah menjadi jalur strategis sejak perang, memblokir sebagian jalur keluar Ukraina. Ketika sebuah ledakan terjadi di sana, peringatannya bukan hanya bersifat lokal. Pesan itu sampai ke Brussel, Washington, dan semua ibu kota yang mengamati perbatasan timur aliansi. Kejadian ini menjadi semakin penting karena tidak terjadi sendirian. Beberapa hari sebelumnya, drone Rusia menghantam gedung tempat tinggal di Galate, juga di Rumania, saat melakukan serangan terhadap Ukraina. 2 orang terluka. Pihak berwenang Rumania mengklasifikasikan perangkat tersebut sebagai milik Rusia, dan NATO menegaskan kembali bahwa mereka siap untuk mempertahankan wilayah anggotanya. Artinya, Rumania sudah mengalami bentrokan langsung yang disebabkan oleh peralatan Rusia sebelum ledakan di Konstanta. Dalam 1 minggu, perang keluar dari layar dan 2 kali menghantam tanah Rumania. Rusia membantah keterlibatan langsung dalam ledakan di pelabuhan dan mencoba melemparkan tanggung jawab kepada Ukraina. Ini adalah taktik lama Moskow. Pertama, mereka mendorong perang mendekati warga sipil, lalu menyangkal, membingungkan, menuduh pihak lain, dan mencoba mengubah agresor menjadi korban. Tapi masalah bagi Putin itu sederhana. Tanpa invasi Rusia, tanpa serangan terus-menerus terhadap Ukraina, dan tanpa perang elektronik di Laut Hitam, insiden seperti ini tidak akan mengancam negara anggota NATO. Rumania merespons dengan memperkuat keamanan dan pengawasan. Pemerintah Rumania sebelumnya telah meminta lebih banyak dukungan dari sekutu untuk pertahanan udara dan sistem anti-drone setelah serangan di Galate.
Kasus di Konstanta meningkatkan tekanan untuk radar ketinggian rendah, pencegat, dan perlindungan yang lebih besar di perbatasan timur aliansi. Pesan yang keluar dari sana sangat jelas. Sayap timur NATO telah menjadi medan uji untuk perang Putin. Ukraina juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima serangan. Dalam situasi tegang yang sama, pasukan Ukraina melaporkan aksi terhadap kapal-kapal yang terkait dengan logistik Rusia di wilayah pendudukan, termasuk pelabuhan seperti Mariupol dan Berdyansk. Ukraina menunjukkan bahwa targetnya adalah kapal-kapal yang digunakan, bukan hanya menerima serangan. Pesan yang muncul dari sana sangat jelas. Pesan yang keluar dari sana sangat jelas. Dari sana sebagai uji coba untuk wilayah sayap, mereka bertaruh bahwa mereka bisa menjaga perang tetap terpusat di Ukraina dan mengelola ketakutan di perbatasan Eropa. Ledakan di Konstanta menunjukkan bahwa perhitungan itu semakin tidak stabil. Pertanyaan yang lebih besar adalah siapa yang menciptakan medan perang yang membuat drone itu mendarat di Konstanta? Jawabannya mengarah pada Putin. Moskowlah yang menginvasi Ukraina. Moskowlah yang memiliterisasi Laut Hitam. Moskowlah yang mengubah perbatasan timur Eropa menjadi wilayah berisiko. Dan Moskowlah yang sekarang mencoba menyangkal dampak dari eskalasi yang mereka lakukan sendiri. Trump selalu bekerja dengan logika kekuatan sebelum kelemahan. Ketika lawan menguji batas, mundur terlalu jauh hanya akan meningkatkan harga dari krisis tersebut. NATO tidak bisa memperlakukan kasus ini sebagai kecelakaan terpisah dan tetap diam. Perlu memperkuat sayap timur, meningkatkan pengawasan terhadap drone, dan menegaskan bahwa setiap kesalahan, provokasi, atau penyimpangan baru yang disebabkan oleh mesin perang Rusia akan mendapat respons politik dan militer dalam ranah penangkalan. Otoritas Eropa mengaitkan peningkatan risiko dengan perang Rusia melawan Ukraina. Kerangka ini melemahkan narasi Moskow. NATO mencatat lebih banyak insiden di sayapnya sendiri. Putin menerima satu lagi tekanan internasional karena perangnya kembali muncul sebagai sumber kekacauan. Perang Putin sudah mencapai wilayah NATO dan setiap drone yang hilang, menyimpang atau diluncurkan meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis yang lebih besar di jantung keamanan Eropa. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.